Baik sobat penulis, jumpa lagi bersama saya Ali Rifan di Menulispedia. Salam menulis. Sobat penulis, pada kesempatan hari ini saya ingin berdiskusi sebenarnya ya, atau membahas tema yang menarik menurut saya, yaitu ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama nanti, dan saya coba menjawabnya. Nanti kalau teman-teman ada jawaban, silahkan berkomentar di channel kami. Mengapa mahasiswa harus menulis? Jadi, saya ingin memulai pembahasan kali ini dengan mengutip kalimat Profesor Dr. Sakep S. Petalongi, MPD. Beliau mengatakan begini, insan akademik harus bisa membaca, berbicara, dan menulis. Jadi ini ciri insan akademik menurut dia. Menurut beliau. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan dasar mengapa seorang mahasiswa itu harus menulis. Nah, pertama adalah tentu ya ini untuk kepentingan akademik ya, untuk kepentingannya dia sendiri. Karena kalau sudah jadi mahasiswa, mau tidak mau dalam proses selama dia kuliah, tidak bisa dilepaskan dari persoalan tulis menulis. Karena mahasiswa udah pasti ada tugas akhir yang namanya skripsi untuk S1, S2 tesis, dan S3 disertasi. Dan ini adalah kegiatan menulis. Selain itu ada juga tugas-tugas kelompok maupun tugas individu. Kalau saya di UI dulu, di Universitas Indonesia, selain ada tugas akhir ya, yaitu tesis, saat kita menjalani proses menjadi mahasiswa, kita punya dua tugas biasanya. Tugas pertama adalah tugas kelompok, yaitu buat makalah, kemudian nanti kita presentasi, itu kelompok. Dan ada juga tugas individual, kita disuruh mereview buku-buku bahasa Inggris, itu kalau di UI. Nah, dari situ sudah pasti bahwa menulis bagi mahasiswa sangat membantu dalam proses-proses di dunia akademik, di dunia kampus. Itu alasan pertama mengapa mahasiswa harus menulis. Nah, alasan kedua, sobat penulis, menulis juga bagian dari membuktikan bahwa mahasiswa adalah agen of change, ya, agen perubahan gitu. Karena apa? Karena ketika kita mau menyampaikan aspirasi ya, mau menyampaikan pendapat ke publik, banyak jalurnya selain turun ke jalan. Nah, ini pernah saya lakukan dulu, turun ke jalan di depan DPR, di depan Mahkamah Agung, di depan MK, berteriak lantang menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Nah, itu dengan cara-cara di lapangan, tapi itu juga bisa dengan cara-cara lebih intelektual, yaitu lewat tulisan. Dan tulisan menjadi saluran yang sangat soft ya, sangat soft ketika kita menjadi mahasiswa dan kita ingin menyampaikan aspirasi publik, aspirasi masyarakat, membela kepentingan rakyat. Dan kalau kita misalnya demo ya di depan DPR, belum tentu kita ditemui, sebagian ditemui, sebagian tidak. Tapi dengan kita menulis di koran dan tulisan itu dimuat di media nasional, itu udah otomatis aspirasi kita, gagasan kita itu masuk di ruang-ruang gedung DPR, di istana, di kementerian, dan seterusnya. Ini luar biasa menurut saya. Inilah yang menjadi landasan mengapa mahasiswa harus menulis. Jadi sebuah kerugian menurut saya ketika mahasiswa tidak bisa menulis. Itu yang kedua menjadi alasan mengapa mahasiswa harus menulis. Alasan ketiga adalah, ya ini juga menurut saya tak kalah penting ya sobat penulis, yaitu menumbuhkan watak kritis dan berpikir sistematis. Dengan menulis dengan sendirinya kita akan makin kritis ya, karena kita melatih
berlatih melakukan analisa terhadap sebuah peristiwa. Karena kan kalau tulisan opini, artikel opini itu kalau misalnya kita mau nulis dimuat di media, itu kan ada peristiwa, kemudian kita komentari peristiwa itu, kita kritisi kira-kira begitu. Kalau kita punya solusi, ya kita kasih solusi. Nah, itu tulisan artikel opini. Kemudian melatih pola pikir kita lebih sistematis. Karena itu udah otomatis menurut saya. Menulis ini proses sistematisasi gagasan ya. Gagasan itu tidak kita sampaikan begitu saja, tapi melalui proses satu alur ya yang matang, yang ketika dibaca orang itu enak dan rasional begitu. Tidak kemudian kali itu orang berteriak-teriak lantang, tapi kalau tulisan ada basis argumentasinya yang kokoh dan sistematis alurnya, dan redaksionalnya juga bagus. Jadi ada peristiwa, kemudian kita kasih analisa, kita kasih solusi. Kan secara umum tulisan itu kan terdiri dari itu, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kita dilatih sejak masuk berpikir secara sistematis. Dan ini menjadi cikal bakal ketika kita ingin menjadi pemimpin di masa mendatang ya. Entah itu pemimpin organisasi atau pemimpin politik dan pemimpin yang lain. Nah, itu alasan kedua. Nah, alasan ketiga ya. Alasan keempat, sebenarnya menulis itu ya, kalau mahasiswa itu juga bisa menjadi personal branding ya. Apa maknanya personal branding ini? Jadi kita punya ciri khas. Saya dulu ketika mahasiswa itu sering menyampaikan ke teman-teman aktivis ya. Saya ini juga jelek-jeleknya juga aktivis ya, aktivis mahasiswa. Jadi aktivis itu, jadi mahasiswa itu harus plus-plus, jadi gitu. Kalau saya sering menyampaikan ke teman-teman mahasiswa, jadi mahasiswa itu harus plus-plus, jangan kupu-kupu, kuliah pulang begitu. Jadilah aktivis. Nah, tapi tidak berhenti menjadi aktivis. Aktivis apa? Aktivisnya juga ada plusnya. Aktivis organisatoris, jadi nanti dia selain punya organisasi aktif di ekstra kampus, dia juga di intra kampus, jadi ketua BEM, jadi pengurus BEM dan seterusnya. Itu namanya aktivis organisatoris. Ada juga mahasiswa dengan tipologi aktivis pembisnis. Selain aktivis, dia juga punya usaha ya. Ini sebagai cikal bakal nanti ketika sudah lulus, dia sudah berlatih berwirausaha sejak dari mahasiswa. Ada juga tipologi mahasiswa akademis ya. Jadi memang dia ini ngejar nilai bagus biar nanti bisa dapat beasiswa untuk nerusin S2 di luar negeri atau di dalam negeri dengan kampus yang bagus, kira-kira begitu. Nah, ada juga tipe mahasiswa mahasiswa aktivis ya. Aktivis penulis. Jadi selain dia jadi mahasiswa, dia juga seorang penulis begitu. Dan ini yang saya pilih dulu ya saat menjadi mahasiswa. Saya dari awalnya menjadi mahasiswa organisatoris, kemudian bermigrasi menjadi mahasiswa penulis. Dan masih banyak lain tipologi dan ciri mahasiswa. Yang jelas jangan jadi mahasiswa biasa-biasa saja. Artinya ini menjadi personal branding kita. Personal branding bahwa kita punya kemampuan lebih sebagai seorang mahasiswa. Selain itu, personal branding yang saya maksud di sini adalah kalau kita misalkan jurusannya soal ilmu politik, ya ini personal branding kita dari sejak masih kita sudah menyampaikan pendapat atau analisa terhadap isu-isu yang berkembang, isu-isu yang lagi booming terkait perkembangan politik. Kalau kita misalkan jurusan kita soal pendidikan ya, kita juga perlu merespon isu-isu yang lagi booming terkait bidang pendidikan. Dengan sendirinya kita ini melakukan personifikasi terhadap diri kita. Ini bagian dari personal branding kita. Jadi pas saatnya lulus nanti kita sudah dikenal orang sebagai analis di bidang apa, kira-kira begitu. Karena kalau kita coba tracking ya, analis-analis yang sekarang sudah naik daun dan punya frekuensi yang top di media, baik media massa maupun elektronik, itu berawal dari mahasiswa. Sejak mahasiswa dia sering menulis di media, dan dari situ dia sudah melakukan personal branding terhadap dirinya sebagai pakar di bidang apa. Pakar sebagai bidang geopolitik misalnya ya, ketika ada isu internasional dia harus merespon.
Nah, ini yang saya maksud sebagai personal branding. Nah, sobat penulis, kita coba lanjutkan landasan atau dasar kenapa mahasiswa harus menulis. Yang keberapa ya? Yang ke-5 ya. Yang kelima tentu ini yang menurut saya tak kalah penting, menulis juga bisa mendatangkan tambahan uang ya. Kita bisa mendapatkan tambahan uang itu dari menulis. Dan ini pengalaman saya pribadi, sejak semester 3 saya sudah mulai menulis, dan sejak saat itu pula saya sudah mulai menyetop kiriman dari orang tua. Pelan-pelan saya stop kiriman orang tua, dan saya coba menghidupi kuliah saya dari menulis. Khususnya sebenarnya hidup sehari-hari ya. Kadang-kadang kalau bayar semester masih dibantu orang tua. Tapi pelan tapi pasti mulai semester 2, 3 dan seterusnya, semester 4 dan seterusnya saya mulai mandiri. Dan ini sangat penting ya dan relevan bagi mahasiswa. Jadi selain dia mendapatkan keuntungan tadi, keuntungan akademik ya, dia juga mendapatkan keuntungan finansial. Nah, ini menurut saya menjadi landasan kokoh ya. Kalau menurut saya landasan kokoh kenapa saya harus menulis. Dan jujur saja, kalau aktivis penulis ini keuntungannya adalah karena menulis di koran itu honornya saat mahasiswa lumayan. Jadi bedakan, kalau sudah berkeluarga seperti saya, menulis di koran honornya terlihat kecil sekali karena biaya hidup saya udah tinggi. Tapi ketika kita masih berstatus mahasiswa, honor kita dari media koran itu besar. Bayangkan satu koran, kalau kita cuma dimuat di koran nasional, rata-rata honornya 500 sampai 1 juta. Nah, kita nulis 1, 2, 3 media saja sudah menyelesaikan kebutuhan dapur kita selama 1 bulan. Artinya kita punya waktu yang panjang untuk ikut organisasi, berdiskusi, ikut seminar dan seterusnya. Ya kan, biar waktu mahasiswa untuk baca buku juga lebih luas. Kira-kira begitu. Nah, yang terakhir, yang ke-6, tentu supaya kita cepat terkenal. Nah, ini sebenarnya satu landasan yang juga tak kalah penting ya. Kalau teman-teman atau sobat penulis ingin cepat terkenal, menulislah. Menulis hal-hal yang kritis, kontroversial, pasti akan terkenal. Dan ini salah satu keuntungan menulis yang sering saya sampaikan dan sudah saya sampaikan juga dalam materi-materi sebelumnya. Saya pernah menyampaikan ada 4 keuntungan menulis ini secara umum ya. Pertama, keuntungan intelektual. Jelas dengan menulis intelektual kita akan terasah, karena dengan menulis kita akan sering membaca. Pertama. Yang kedua, keuntungan sosial. Kalau kita tulis kita dimuat media, secara otomatis kita akan terkenal. Bahkan sudah saya sampaikan di pelatihan sebelumnya, saya dulu saya tiba-tiba saya lagi jalan ke kampus begitu, disapa oleh dosen, selamat tulisan Rifan masuk di Republika hari ini. Itu saya sampai disapa gitu, dosen nyapa saya gitu. Dan teman-teman saya di beberapa daerah telepon saya pas tulisan saya masuk di koran Sindu. Nah, ini keuntungan yang kedua. Nah, yang ketiga tentu keuntungan finansial yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir keuntungan akademik. Karena menulis ini sangat membantu kerja-kerja akademik, kerja-kerja kita selama kuliah. Itu sobat penulis yang perlu saya sampaikan, kita diskusikan pada kesempatan ini, landasan atau alasan mendasar mengapa mahasiswa harus menulis. Sebagai agen perubahan, sebagai intelektual organik kata Gramsci, sebagai futurolog kata Alvin Toffler, mahasiswa sebaiknya memang harus menulis, karena dengan menulis dia juga bisa memproyeksikan masa depan dirinya dan memproyeksikan masa depan bangsa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat cerah kali ini. Terima kasih atas atensinya, terus semangat, salam menulis.